Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam ibadah virtual pada hari ini. Saya berdoa semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat, berkelimpahan, dengan segala kebaikan Tuhan, sama seperti jiwa kita berkelimpahan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin banyak hal Anda sudah dengar sepanjang minggu ini. Entah itu kabar yang mencoba untuk membuat kita takut, atau hal-hal lain secara rohani yang Anda dengar dari berbagai sumber. Mengenai ketakutan, kita sudah belajar minggu lalu untuk segera bertindak, tidak memberikan tempat kepada ketakutan. Seperti yang Yesus lakukan ketika dia dalam perjalanan menuju rumah Yairus, di tengah jalan ada utusan yang memberitahukan bahwa anak Yairus yang sakit keras itu sudah mati. Dan supaya Yairus tidak menyusahkan guru lagi, tidak menyusahkan Yesus lagi. Dan kalau Anda masih ingat, Yesus segera bertindak. Yesus segera menghentikan kabar itu untuk membuat ketakutan lebih lanjut, dan dia berkata, jangan takut, percaya saja. Itu respon yang kita perlu praktekkan setiap kali ada kabar ketakutan yang mencoba membuat kita takut, apapun kabarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Iman tidak timbul dari pemberitahuan. Iman tidak timbul dari informasi. Kita mungkin mendengar berbagai informasi di sekeliling kita. Mungkin hal-hal yang bersifat rohani juga menginformasikan kita sesuatu atau mendorong kita untuk melakukan tindakan tertentu. Itu semua baik. Tetapi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Oleh sebab itu, untuk hati kita dipenuhi dengan iman, kita perlu diajar. Ketika seseorang diajar dan diajar akan kebenaran firman Tuhan, maka hatinya akan mulai dipenuhi dengan iman dalam hal yang diajarkan kepadanya itu. Sebagai contoh, mengenai kesehatan ilahi atau mengenai kesembuhan ilahi, ketika seseorang terus diajar dan diajar mengenai hal itu, maka iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus, hatinya akan mulai dipenuhi dengan iman. Oleh sebab itu saya mau mengajar kita pada hari ini satu hal yang sangat penting, yaitu mengenai kuasa di dalam nama Yesus. Iman kepada kuasa di dalam nama Yesus, atau iman kepada nama Yesus. Iman di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengingatkan sedikit apa yang kita sudah pelajari 2 minggu yang lalu, bahwa apa yang kita takuti akan menjadi tuan atas kita. Nah, oleh sebab itu, Yesus tidak mengizinkan untuk ketakutan mengambil tempat di dalam hati Yairus. Karena apa yang ditakuti seseorang akan menjadi tuan dan memperhamba hidup orang tersebut. Ibrani pasal 2 ayat 14-15 mengatakan bahwa Yesus Kristus sudah menghancurkan dia yang berkuasa atas maut, sehingga lewat kematiannya, Yesus Kristus telah membebaskan semua orang yang percaya kepada dia dari perhambaan kepada maut karena takutnya kepada maut itu. Dari sini kita telah belajar bahwa ketakutan kepada maut dan ketakutan yang lain menempatkan seseorang di bawah perhambaan. Ketakutan kepada maut menjadikan seseorang ada di bawah kekuasaan maut.
Demikian juga ketakutan-ketakutan yang lain, menempatkan seseorang di bawah kekuasaan roh ketakutan itu. Entah itu ketakutan soal ekonomi, ketakutan soal masa depan, ketakutan apapun, menempatkan seseorang di bawah kekuasaan atau dominasi dari roh ketakutan. Kita juga sudah belajar bahwa ketakutan bukan sekedar perasaan belaka, ada roh ketakutan yang bekerja di belakangnya. 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar lebih jauh bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan dapat berjalan di dalam kekuasaan Tuhan, di dalam kuasa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, anak-anaknya, dan memerintah dalam hidup ini. Ingat bahwa tahun ini adalah tahun untuk berjalan di dalam kekuasaan untuk memerintah dari Tuhan dan menikmati semua warisan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Oleh sebab itu, mari kita melihat firman Tuhan hari ini yang terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 12. Most assuredly, sesungguh-sungguhnya atau sangat-sangat pasti, aku berkata kepadamu, dia yang percaya kepadaku, pekerjaan yang aku lakukan, kata Yesus, dia akan lakukan juga. Dan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu akan dia lakukan. Sebab aku pergi kepada Bapakku. Tuhan Yesus mengatakan bahwa siapapun yang percaya kepada dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Dan dia berkata, most assuredly, sangat pasti, sangat-sangat pasti, bahwa kita yang percaya kepada dia, kepada Yesus, akan melakukan pekerjaan yang sudah dia lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Pertanyaannya, bagaimana kita melakukan itu? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana kita bisa mempraktekkan otoritas seperti yang Yesus praktekkan, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, mengadakan mukjizat demi mukjizat, bahkan membangkitkan orang mati. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Bahkan hal-hal yang lebih besar, kata Yesus, daripada yang dia pernah lakukan, kita akan lakukan itu. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Puji Tuhan, jawabannya ada di ayat-ayat berikutnya. Di ayat 13 dikatakan demikian. And whatsoever ye shall ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If ye ask anything in my name, I will do it. Yesus berkata, apapun, whatsoever, apapun yang akan kamu minta. Kata minta ini di dalam bahasa Yunani, itu artinya adalah demand atau memerintahkan. In my name. Memerintahkan di dalam namaku. Bukan memerintahkan Yesus, tapi memerintah di dalam nama Yesus. Itu dua hal yang berbeda. Apapun, kata Yesus, yang kamu perintahkan di dalam namaku, aku akan melakukannya, kata Yesus. Aku sendiri akan melakukan itu. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Kemudian ayat 14, Yesus menegaskan kembali. Kalau kamu meminta, kalau kamu memerintahkan, if ye shall ask anything, apapun juga, sekali lagi, apapun juga di dalam namaku, aku akan melakukannya. Sebelumnya Yesus berkata, mereka yang percaya kepada aku akan melakukan apa yang aku sudah lakukan. Mempraktekkan otoritas, memerintah atas sakit penyakit, memerintah atas kuasa kegelapan, memerintah atas situasi ekonomi, memerintah atas keadaan-keadaan yang terjadi. Anda ingat, Yesus memerintahkan topan dan badai, diam, tenanglah.
Dan itu terjadi. Anda ingat Yesus mempraktekkan otoritas atas ekonomi ketika dia memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana kita bisa mempraktekkan apa yang Yesus sudah lakukan? Otoritas atas alam, atas ekonomi, atas sakit penyakit, atas roh-roh jahat. Yesus memberi jawabannya. Perintahkan di dalam namaku, kata Yesus. Di dalam nama Yesus ada kuasa, ada otoritas untuk memerintahkan hal-hal yang kita mau terjadi dalam hidup kita, supaya itu terwujud. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dalam Markus pasal 16 ayat 17-18, dikatakan demikian. Dan tanda-tanda ini, and these signs shall follow them that believe. Ya, tadi dikatakan yang percaya akan melakukan apa yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar. Di sini dikatakan hal yang sama. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Mereka yang percaya kepada Yesus. In my name. Dikatakan, di dalam namaku. Yesus memulai dengan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya di dalam namaku. Di dalam namaku. Di dalam namaku. Shall they cast out devil. Mereka akan mengusir setan-setan. They shall speak with new tongues. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. They shall take up serpents. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Kita melihat dari apa yang Yesus katakan ini, bahwa di dalam namanya ada otoritas atas roh-roh jahat. Ada otoritas atas sakit penyakit. In my name, they shall cast out devils. Artinya, di dalam namaku, mereka akan memerintah, mengusir setan-setan. Itu artinya Anda punya kuasa untuk memerintah atas roh-roh jahat, atas setan-setan, atas kuasa-kuasa kegelapan. Apapun namanya itu. Dan they shall lay hands on the sick. In my name, they shall lay hands on the sick. And they shall recover. In my name. Di dalam namaku, kata Yesus, mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit. Dan orang sakit itu akan sembuh. Otoritas atas sakit penyakit. Di dalam nama Yesus, kita diberi kuasa, otoritas untuk memerintah di dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus ada otoritas yang kita butuhkan untuk melakukan apa yang Yesus sudah pernah lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Rahasianya ada di dalam nama Yesus. Ada di dalam nama Yesus. Sekali lagi saya katakan, di dalam nama Yesus letak rahasia, kuasa dan otoritas itu. Bukan di dalam nama manusia manapun juga. Bukan di dalam kebesaran siapapun juga. Hanya di dalam nama Yesus ada otoritas untuk memerintah. Dan ini rahasianya. Kita tidak perlu mencari hal-hal yang lain. Yesus jelas-jelas berkata, yang percaya kepadaku, tanda-tanda ini menyertai mereka di dalam namaku. Mereka akan mengusir setan-setan. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Mereka akan minum racun maut, memegang ular dan mereka tidak akan mendapat celaka. Ini bicara perlindungan. Di dalam nama Yesus ada perlindungan yang sempurna. Di dalam nama Yesus, itu rahasianya. Seringkali banyak anak-anak Tuhan miss ini. Mereka tidak mengalami karena mereka berusaha mencari hal-hal yang mungkin kedengaran lebih wah secara rohani. Tapi
Ini sederhana. Rahasianya ada di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada kebesaran, kekuasaan, otoritas dari Yesus Kristus sendiri. Dan nama itu diberikan kepada kita, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, supaya apa yang Yesus sudah kerjakan juga dapat dikerjakan dalam hidup kita. Ini rahasia yang Yesus tunjukkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyadari bahwa nama Yesus bukan nama yang biasa. Di dalam nama itu ada kuasa, ada otoritas atas segala sesuatu. Apapun yang ada di bawah kekuasaan Yesus, ada di dalam nama itu. Kuasa atas semua yang ada di dalam kekuasaan Yesus, ada di dalam namanya. Ketika Anda memerintahkan sesuatu di dalam nama Yesus, maka segala kuasa dan segala otoritas Yesus bekerja. Yesus berkata, "Aku sendiri akan melakukan itu." Filipi 2 ayat 9 berkata, "Therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name." Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan memberikan kepada dia nama di atas segala nama. Nama which is above every name, yang ada di atas segala nama. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Artinya, apapun juga itu, masalah, persoalan, sakit, penyakit, nama masalah, kemiskinan adalah masalah. Itu adalah sebuah nama. Kondisi ekonomi, kekurangan, dan sebagainya, semua adalah nama. Yesus Kristus, nama itu ada di atas semua nama yang lain. Namanya mengatasi semua itu. Efesus pasal 1 ayat 20-22 menegaskan itu. Which he wrought in Christ when he, Allah Bapa, raised him, Yesus, from the dead and set him at his own right hand in the heavenly places, yang telah dikerjakannya di dalam Kristus ketika dia membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, far above, jauh di atas, principality and power and might and dominion and every name that is named. Jauh di atas segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan setiap nama yang dapat disebut. Setiap nama yang dapat disebut. Nama sakit penyakit itu nama yang dapat disebut. Setiap nama yang dapat disebut. Dan bukan hanya di dunia ini saja. Ayat ini berkata, Efesus 1 ayat 21, "Not only in this world, but also in that which is to come." Nama Yesus ada di atas segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, tapi juga di dunia yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nama itu nama yang sangat dahsyat. Nama itu nama yang sangat berkuasa. Kita perlu menaruhkan iman kita kepada nama itu. Sesederhana itu, percayai nama itu. Jangan letakkan keyakinanmu pada kesalehanmu sendiri. Ya, kita harus hidup kudus. Itu adalah buah dari pertobatan kita. Itu adalah buah dari pertobatan kita. Itu bukan karena kekuatan kita menghasilkannya, tapi Roh Kudus di dalam kita berbuah, buah roh yang menghasilkan ya kekudusan dalam hidup kita. Itu buah pertobatan. Tetapi bukan karena kesalehan kita. Petrus di dalam Kisah Para Rasul 3, ketika ada orang lumpuh di gerbang indah yang minta sedekah kepada Petrus dan Yohanes yang saat itu sedang masuk ke dalam gerbang bait Allah.
Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus dari Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah." Anda tahu apa yang terjadi seketika firman Tuhan berkata, ketika Petrus memegang tangan orang itu, mengangkat dia seketika, kekuatan dari Tuhan memenuhi kaki dan mata kaki orang itu, dan dia berdiri melompat-lompat memuji Tuhan. Ketika Petrus harus mempertanggungjawabkan itu di depan para pemuka agama Yahudi pada waktu itu, dia berkata, "Apakah kamu mengira karena kesalehan kami? Karena kesalehan kami, orang ini berdiri di hadapan kamu?" Petrus berkata, "Tidak, iman di dalam nama Yesus." What kind of faith? Simple faith. Kepercayaan yang memberi keselamatan kepada kita ketika kita percaya kepada nama Yesus untuk keselamatan kita. Kepercayaan yang sama. Kepercayaan yang sama, saya katakan sekali lagi, kepercayaan yang sama yang menjadikan kita anak-anak Allah. Kepercayaan yang sama kepada nama Yesus. Itu yang membuat mukjizat terjadi pada hari itu. Bukan karena kesalehan Petrus atau karena dia seorang rasul. No. Allah tidak membedakan orang, kita sudah belajar minggu lalu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nama itu sangat berkuasa. Taruhkan kepercayaanmu bukan pada hal-hal yang dikerjakan manusia. Bukan pada hal-hal yang dilakukan manusia. Beribadah penting, berdoa penting, belajar firman Tuhan penting. Tapi itu semua bukan kuncinya kita memerintah dalam hidup ini. Kuncinya adalah nama Yesus. Komunikasi dengan Allah sangat penting. Belajar firman Tuhan sangat penting karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Sangat penting. Berdoa puasa sangat penting. Akan tetapi, adalah kuasa dan otoritas di dalam nama Yesus yang akan membuat mukjizat terjadi. Petrus, Yohanes sedang dalam perjalanan ke Bait Allah untuk berdoa. Tapi dia tidak berkata karena kesalehan kami, karena ibadah kami. No. Karena kepercayaan di dalam nama itu. Nanti Anda pelajari Kisah Rasul pasal 3. Anda cek, Anda telusuri ke bawah. Anda lihat bagaimana Petrus menjelaskan kepercayaan di dalam nama itu. Iman di dalam nama Yesus. Itu yang membuat mukjizat terjadi. Dan itu juga yang perlu kita praktekkan hari ini. Taruhkan imanmu pada nama Yesus. Bukan sekedar percaya kosong. Tapi Anda mengetahui apa yang Allah telah sediakan bagi kita di dalam nama Yesus. Sehingga Yesus berkata, di dalam namaku, tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Efesus pasal 1 tadi, saya lanjutkan satu ayat lagi, ayat 22. And had put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church. Dikatakan bahwa Yesus Kristus sudah didudukkan oleh Allah Bapa di sebelah kanannya. Di alam sorgawi, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, tapi juga di dunia yang akan datang. Dan telah meletakkan segala sesuatu. Allah telah meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus dan memberikan Dia untuk menjadi kepala atas segala sesuatu bagi gereja. Bagaimana Kristus diberikan sebagai kepala dari segala sesuatu kepada gereja? Lewat namanya. Lewat nama Yesus. Sebab
Filipi pasal 2 ayat 9 sebelumnya berkata, nama itu ada di atas segala nama. Nama Yesus ada di atas segala nama. Kalau kita lihat Filipi pasal 2 ayat 9 tadi, satu ayat di bawahnya, ayat 10, ayat 11. Dikatakan, supaya di dalam nama Yesus setiap lutut bertelut. Setiap lutut bertelut. Atas semua yang di langit, atas semua yang di bumi, dan atas semua yang di bawah bumi. Dalam bahasa Inggris, of things in heaven, hal-hal di sorga, things in earth, hal-hal di bumi, and things under the earth, dan hal-hal bahkan di bawah bumi, di neraka, di bawah bumi, tunduk, bertekuk lutut kepada nama Yesus. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi, dan segala yang ada di bawah bumi. Dan supaya setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Untuk kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Rahasianya ada di dalam nama Yesus. Saya katakan sekali lagi, rahasianya ada di dalam nama Yesus. Nama itu ada di atas segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, tapi juga di dunia akan datang, dan Dia telah diberikan oleh Allah Bapa kepada gereja untuk menjadi kepala dari segala yang ada. Setelah Allah Bapa meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, supaya di dalam nama Yesus, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di bawah bumi bertekuk lutut. Apapun juga namanya itu. Wah, kalau Anda berpikir, wah ini bukan hanya di dunia sekarang ini saja. Tapi bahkan di dunia yang akan datang, tunduk kepada nama Yesus. Tunduk kepada nama Yesus. Tunduk kepada nama Yesus. Hanya di dalam nama Yesus. Saya mau katakan, gereja memiliki kuasa dan otoritas itu. Bukan di dalam dirinya sendiri. Tapi di dalam nama yang telah diberikan oleh Allah Bapa kepada anak-anaknya. Yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa untuk memerintah atas segala yang di langit, atas segala yang di bumi, atas segala yang di bawah bumi, atas setiap situasi, atas situasi keuangan, atas roh-roh jahat, atas sakit penyakit, atas roh maut sekalipun, kuasa itu ada dan telah diberikan kepada gereja, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yaitu di dalam nama Yesus. Sekali lagi, kuasa itu ada di dalam nama Yesus. Itu sebabnya Yesus berkata, di dalam namaku, mereka akan mengusir setan-setan. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Percayai nama itu. Percayai nama Yesus. Jangan percaya dirimu sendiri. Jangan percaya kesalehanmu. Jangan percaya kebenaranmu sendiri. Kebenaran kita adalah dari Yesus. Dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa supaya kita yang berdosa ini dijadikan kebenaran Allah di dalam Dia. Kebenaran kita di dalam Yesus. Tanpa Yesus, kesalehan kita kain kotor. Kesalehan, bukan kesalahan. Kesalehan kita, kain kotor. Adalah kebenaran Yesus. Dianugerahkan kepada kita lewat penebusan di dalam darahnya. Yang menjadikan kita benar di hadapan Allah, di dalam Kristus. Jangan andalkan diri kita, jangan andalkan kebaikan kita, kesalehan kita. Andalkan nama Yesus. Di dalam namaku, kata Yesus, tanda-tanda ini menyertai mereka yang percaya. Di dalam namaku mereka akan mengusir setan-setan. Di dalam namaku, firman Tuhan ini berkata tadi, bertekuk
Bertekuk lutut semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di bawah bumi, apapun juga namanya itu. Bukan hanya di dunia sekarang ini saja, tapi juga di dunia yang akan datang, tunduk kepada nama Yesus. Gereja Tuhan, bangkit dan gunakan nama Yesus untuk mulai memerintah dalam hidupmu. Jangan lihat situasi dan berkata, oh, kalau begitu, mungkin sekian bulan ke depan saya akan mengalami kesulitan ekonomi dan sebagainya. No. Firman Tuhan berkata, Allahku menyediakan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Anda berkata, di dalam nama Yesus, segala situasi ekonomi, tunduk. Di dalam nama Yesus aku berkata, aku akan naik terus tidak turun. Di tengah-tengah kekeringan, aku akan menabur dan aku akan menuai 100 kali lipat. Dan aku akan menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Aku katakan ini di dalam nama Yesus. Ingat, itu yang Petrus lakukan tadi. Dia berkata, di dalam nama Yesus, bangkit dan berjalanlah. Anda katakan hal yang sama yang Anda butuhkan dalam hidup Anda. Di dalam nama Yesus. Tidak ada yang jahat mendekat kepadaku. Tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanku. Di dalam nama Yesus, sungguh Allahku melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Di dalam nama Yesus, aku akan naik terus tidak turun. Di dalam nama Yesus, walaupun di tengah kekeringan, aku akan menjadi kaya. Kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Di dalam nama Yesus. Bukankah Yesus berkata, apapun yang kamu perintahkan, di dalam namaku, aku akan melakukannya. Put your faith in Him. Taruhkan imanmu kepada Yesus, kepada namanya. Saya katakan sekali lagi, kepada Yesus, kepada namanya. Taruhkan imanmu kepada Yesus, kepada namanya. Apapun, tunduk, bertekuk lutut kepada nama Yesus. Dan bahkan, setiap lidah mengaku, memang Dia adalah Tuhan. Tuhan, Master atas semuanya. Saya katakan sekali lagi, kuasa itu ada di dalam nama Yesus. Dia telah melucuti pemerintah, penguasa, kerajaan, kekuasaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, tapi juga di dunia yang akan datang. Mari kita lihat, Kolose pasal 2, ayat 13-15. Dikatakan demikian, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakan oleh Yesus dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus telah melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa. Ini berbicara roh-roh jahat yang ada di udara, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa kerajaan kegelapan yang disebutkan di dalam Efesus pasal 6. Semua itu sudah dilucuti oleh Yesus Kristus. Kebesaran namanya, kekuasaannya dalam nama itu, semua itu ada di dalam nama itu karena pencapaian, karena penaklukan yang telah Yesus kerjakan di dalam penebusannya. Di satu sisi, Dia menyelesaikan masalah dosa bagi kita. Di sisi yang lain, Dia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam pawai kemenangannya atas mereka. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam salah satu versi terjemahan bahasa Inggris dikatakan,
telah melumpuhkan. Dalam bahasa Indonesia dikatakan telah melucuti. Dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain dikatakan telah menurunkan dari tahtanya. Telah menurunkan dari tahtanya. Telah melucuti, telah melumpuhkan setan dan semua roh-roh jahatnya. Semua telah dilucuti oleh Yesus, dilumpuhkan oleh Yesus. Dan kuasa itu, otoritas itu sekarang ada di dalam nama Yesus. Diberikan kepada gereja Tuhan. Supaya kita yang percaya, firman Tuhan berkata, dapat melakukan yang Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar dari itu. Melalui kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus, Dia telah menaklukkan iblis. Dia telah, ingat Ibrani pasal 2 ayat 14-15 tadi, menghancurkan iblis yang tadinya berkuasa atas maut. Dia telah menaklukkan setiap roh jahat, setiap anak buah iblis, setan-setan di bawah kekuasaan iblis, semua sudah dilucuti, sudah dilumpuhkan, sudah diturunkan dari kekuasaan tahta mereka. Dan Yesus Kristus, setelah menyelesaikan semua itu, firman Tuhan berkata, menjadikan mereka tontonan umum. Apa maksudnya? Di masa lalu, kalau kita melihat sejarah, ketika seorang penguasa atau raja atau jenderal dari sebuah negara atau wilayah kekuasaan menaklukkan wilayah yang lain, maka apa yang dilakukan oleh sang penakluk adalah membawa penguasa dari wilayah yang dia taklukkan, yang baru dia taklukkan, penguasa dan jenderal-jenderal, menteri-menterinya, itu semua dibawa dalam sebuah pawai untuk mempermalukan mereka. Dipertontonkan kepada rakyat. Oh, inilah yang baru saya taklukkan. Firman Tuhan berkata Yesus Kristus sudah melakukan itu terhadap iblis, terhadap semua setan-setan yang ada di bawahnya, di bawah iblis. Semua itu sudah dijadikan tontonan umum oleh Yesus. Dan kekuasaan itu, otoritas itu diberikan kepada gereja untuk memerintah atas setan, atas roh-roh jahat, atas iblis sekalipun, di dalam nama Yesus. Gereja Tuhan perlu menyadari apa yang mereka sudah miliki. Hamba Tuhan, Kenneth E. Hagin pernah berkata, bahwa gereja Tuhan tidak mengalami apa yang seharusnya mereka alami. Otoritas, kekuasaan untuk memerintah, tidak mereka nikmati sepenuhnya. Kenapa? Karena mereka tidak memahami apa yang sudah mereka miliki di dalam nama Yesus. Dan sebabnya, kenapa mereka tidak memahami adalah karena sangat kurangnya pengajaran mengenai nama Yesus itu. Nama Yesus seharusnya menjadi pengajaran sentral di dalam gereja Tuhan. Tapi sayang, itu tidak demikian. Oleh sebab itu kita perlu kembali kepada kebesaran nama Yesus. Melihat kembali, mendengar kembali, dengar dan dengar lagi, lihat dan lihat lagi, pelajari lagi. Apa yang ada di dalam nama Yesus? Kebesarannya, pencapaiannya, penaklukannya. Semua itu ada di dalam namanya. Semua itu ada di dalam nama Yesus. Dan nama itu sudah diberikan kepada kita. Untuk kita memerintah atas setiap situasi. Atas segala yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi. Atas setiap roh-roh jahat. Atas setiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, tapi juga di dunia yang akan datang. Atas segala sakit penyakit. Atas situasi ekonomi. Atas apapun juga. Di dalam nama Yesus. Tanda-tanda ini menyertai mereka yang percaya. Kita perlu menyadari
kita sudah memiliki kuasa itu. Di dalam nama Yesus, tanda-tanda ini menyertai mereka yang percaya. Anda orang percaya, saya orang percaya. Tidak ada yang dapat menyelamatkan kita selain nama Yesus. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 berkata, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya mereka harus diselamatkan selain nama Yesus. Dalam bahasa Inggris dikatakan, neither is there salvation in any other, for there is none other name. Tidak ada nama lain under heaven, di bawah kolong langit ini, yang telah diberikan kepada manusia, yang olehnya, whereby we must be saved. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Tapi keselamatan tidak hanya berarti tempat kita dipastikan di sorga nanti. Pengampunan, dosa, anugerah kebenaran. Tapi keselamatan juga berarti kelepasan, kesehatan, perlindungan, keamanan, dan semua benefit dari penebusan. Bahkan kelimpahan. Itu ada di dalam kata keselamatan itu tadi. Dan firman Tuhan berkata, di dalam nama Yesus, sebab tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita harus diselamatkan. Ketika Anda memakai nama Yesus, tanda-tanda ini menyertai Anda, dan nama itu akan menyelamatkan Anda. Sebab dikatakan, we must be safe. Ketika Anda mempergunakan nama itu, Anda harus diselamatkan. Anda harus disembuhkan. Anda harus dilepaskan. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan tidak ada yang bisa menentang nama itu. Sebab nama itu ada di atas segala nama. Nama itu ada di atas segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan. Tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, tapi juga di dunia yang akan datang. Saya ucapkan itu lagi. Saya ulangi itu lagi. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dengar, nama Yesus ada di atas segala nama. Bukan hanya yang ada sekarang ini, tapi juga di dunia akan datang. Oleh sebab itu, tidak ada yang lebih besar dari nama Yesus. Dan di dalam namanya, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Artinya mereka akan mempraktekkan kekuasaan atas roh-roh jahat. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Artinya, mereka akan mempraktekkan otoritas atas sakit penyakit. Dan sakit penyakit tunduk kepada mereka di dalam nama Yesus. Dan bahkan dikatakan, di dalam nama Yesus, mereka harus diselamatkan. Harus disembuhkan, harus dibebaskan. Di dalam nama Yesus, mereka harus terpelihara, harus mengalami kelimpahan. Harus. Bagaimana tidak? Yesus berkata, apapun yang kamu perintahkan di dalam namaku, aku akan melakukannya. Bangkit gereja Tuhan. Bangkit. Pakai nama Yesus. Amsal pasal 18, saya tutup dengan ini. Ayat yang ke-10. Nama Tuhan, nama Yesus adalah menara yang kuat. Dan mereka yang telah dibenarkan oleh Allah, orang benar, berlari kepadanya, dan mereka diselamatkan, disembuhkan, dibebaskan, dipelihara, dilindungi, diberkati, dibuat berkelimpahan di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari bangkit. Ingat, iman tidak timbul dari informasi. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jangan biarkan apa yang Anda dengar hari ini sekedar menjadi informasi bagi Anda.
Dengar dan dengar lagi. Sehingga iman timbul dalam hati Anda. Iman yang sederhana. Iman yang sama. Untuk keselamatan, Anda sudah lihat tadi, adalah iman yang sama untuk kesembuhan, untuk perlindungan. Di dalam nama Yesus. Iman kepada nama Yesus. Just a simple faith. Anda bangkit dan mempraktekkan itu. Di dalam nama Yesus. Tidak ada yang jahat mendekat kepadaku. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, hal itu tidak menimpa aku. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat kedua tangan Anda. Terimalah berkat Tuhan. Karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib. Karena curahan darahnya. Karena penebusan yang sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya sudah dibayar lunas. Oleh sebab itu, tidak ada kutuk lagi berlaku atasmu, tidak ada penghukuman. Yang ada hanyalah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor. Apa yang setanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau. Dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan yang daripadanya. Di dalam nama Yesus, tidak ada yang jahat mendekat kepadamu. Tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Di dalam nama Yesus, kalau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, hal itu tidak akan menimpa engkau. Di dalam nama Yesus, sungguh Dia melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dan dengan panjang umur Dia mengenyangkan engkau. Dan memperlihatkan kepadamu keselamatan yang daripadanya. Kesembuhan, perlindungan, kelimpahan yang daripadanya. Dalam nama Yesus, umurmu minimal 120 tahun. Dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Amin.